Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara, saat ini marilah kita sebelum melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk melandasi setiap apa yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan sepanjang hari ini. Sehingga sepanjang hari ini kita dituntun oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk mendasari kami di dalam kami memulai aktivitas kami sepanjang hari. Memberkati waktu hari ini ya Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus menyertai kami ya Tuhan, untuk kami boleh dimampukan menjalankan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, saat ini saya memberikan tema renungan saya dengan tema senantiasa taat. Diambil dari Filipi 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus di saat Rasul Paulus di dalam penjara, ditulis kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ini membuktikan bahwa Rasul Paulus itu pernah bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Dan di saat Rasul Paulus di penjara, maka Rasul Paulus memberikan pujiannya kepada jemaat di Filipi saat itu, saudara-saudara. Apakah pujiannya, saudara-saudara? Rasul Paulus mengatakan bahwa di sini kamu senantiasa taat. Rasul Paulus memuji mereka. Di saat mereka itu senantiasa taat kepada Tuhan yang sudah mereka layani dan Tuhan yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Rasul Paulus ini bersyukur di saat Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi Rasul Paulus mendengar ketaatan mereka, saudara-saudara. Seperti saat ini, saudara-saudara, tentunya kita bersyukur, tentunya kita bersukacita. Keadaan membuat kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Mungkin di antara kita sudah rindu dengan keluarga-keluarga kita di daerah, keluarga kita di kampung. Tetapi bagaimana kita harus menjaga jarak, saudara-saudara? Dan bagaimanakah caranya? Sekarang puji Tuhan berbeda jauh dengan keadaan Rasul Paulus saat itu. Rasul Paulus saat itu dia harus diberitahukan dulu, baru dia memberikan kabar sebaliknya kepada orang-orang saat itu. Tapi saat ini kita bisa untuk belajar, saat ini kita bisa untuk mengerti tentang keadaan saudara-saudara kita dengan cara virtual, saudara-saudara. Dan kita bersyukur di saat kita boleh bersama-sama untuk bersekutu dan kita bersama-sama untuk bertegur sapa, menanyakan kabar dan sebagainya dengan saudara-saudara kita meskipun mereka itu jauh. Dan kita bersyukur di dalam keadaan seperti ini kita boleh bersama-sama saling memberikan kesaksian dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Dan kita tentunya senang di saat dengan keadaan seperti ini, meskipun kita tidak pernah berjumpa, kita susah untuk berjumpa. Tetapi di saat mereka mengatakan bahwa kita juga sering mendoakan, kita juga di sini melayani dan sebagainya, betapa kita senantiasa bersukacita atas ketaatan dari saudara-saudara kita. Seperti itu juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus di saat mereka senantiasa taat, meskipun keadaan susah untuk mereka itu berjumpa, yaitu antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi. Dan dikatakan juga, saudara-saudara, di saat mereka itu senantiasa taat, supaya di sini dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ketaatan itu harus dibuktikan, meskipun keselamatan itu Tuhan telah berikan kepada kita. Keselamatan itu telah diberikan karena kasih Tuhan kepada kita, dan itu semuanya keselamatan ini adalah anugerah Tuhan. Bukan berarti di saat kita itu memperoleh keselamatan, maka kita berpangku tangan, maka kita tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara, atau malah
bermegah diri. Oh, ini saya sudah diselamatkan, saya bebas untuk melakukan apapun, termasuk melakukan hal-hal yang itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu salah. Di saat kita diselamatkan, maka justru kita harus terus melakukan sesuatu apapun itu supaya kita, intinya kita itu mengerjakan keselamatan kita itu, saudara-saudara, sebagai buah dari keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di saat kita diberikan anugerah keselamatan ini, maka apa menjadi tanggung jawab kita, saudara-saudara? Yang menjadi tanggung jawab kita adalah, di sini dikatakan, supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Kata takut dan gentar ini, takut dan gentar kepada siapa? Ini bukan takut dan gentar kepada seseorang, bukan takut dan gentar terhadap masalah dan ujian-ujian yang dihadapi, saudara-saudara. Dimaksud di sini takut dan gentar adalah supaya kita takut kepada siapa yang memberi keselamatan itu, yaitu Tuhan. Supaya kita itu takut akan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita ini, sehingga itulah yang dimaksud dengan kata senantiasa taat. Jadi marilah kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita bagaimana caranya menghindari Tuhan, tidak. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah di saat kita sungguh-sungguh ingin taat kepada Tuhan dan tidak berani untuk melanggar apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Itulah yang menjadi poin takut akan Tuhan. Dan juga gentar, bukan gentar dengan keadaan, bukan gentar kepada musuh, tidak, saudara-saudara. Yang dimaksud gentar di sini adalah gentar kepada Tuhan. Gentar kepada Tuhan artinya adalah lebih kepada kita itu memuliakan nama Tuhan. Dengan kita gentar kepada Tuhan, maka kita itu berserah penuh kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud kita gentar kepada Tuhan. Orang yang gentar pastilah dia itu tidak akan berani untuk melawan kepada pribadi atau sesuatu yang dianggap itu menakutkannya. Seperti saat ini kita gentar kepada Tuhan, maka wujud dari kegentaran kita itu tentunya adalah kita tidak mau untuk tidak menyukakan hati Tuhan. Kita tidak mau untuk Tuhan itu bersedih. Kita tidak mau untuk mendukakan hati Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita itu. Itulah esensi gentar yang ada di dalam frame senantiasa taat. Jadi saudara-saudara, di saat kita diberikan keselamatan, anugerah keselamatan itu, marilah kita takut kepada Tuhan dan marilah kita gentar kepada Tuhan. Lalu dikatakan juga supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saudara-saudara, terkadang ketaatan itu bisa kita lakukan di saat ada orang yang mengawasi kita di situ. Misalnya, di saat kita sekolah, kita tidak akan rame ruang kelas kita karena ada guru, gitu. Tetapi di saat tidak ada guru, apakah kita tidak akan rame atau rame? Di saat ada guru kita tidak rame, dan di saat tidak ada guru itu ruang kelas menjadi rame, maka kita takut karena ada guru di situ, sehingga kita takut untuk ramai, saudara-saudara. Tetapi yang dimaksud di sini, ketaatan yang total adalah yang dimaksud seperti apa yang menjadi ilustrasi saya tadi. Meskipun ada atau tidak ada guru, maka kelas itu ya tidak boleh ramai. Di saat kita disuruh mengerjakan tugas di kelas, di saat guru tidak ada di situ, jangan ramai ya nak. Kalian harus mengerjakan tugas, gitu ya. Di saat guru tidak ada di situ, maka seharusnya kita juga tidak ramai, kita tetap mengerjakan tugas. Tetapi di saat kita ramai, saudara-saudara, maka disitulah bukti ketaatan kita adalah di saat ada orang, di saat ada guru yang ada di situ. Dan di saat guru itu tidak ada, maka kita ramai, saudara-saudara ya. Kita taat karena apa? Karena ada guru. Seperti juga di saat kita memakai helm, kenapa kamu pakai helm? Karena ada polisi. Kalau tidak ada polisi, ya mungkin kita tidak pakai helm, saudara. Kebanyakan orang-orang di daerah mereka itu tidak pakai helm karena tidak ada polisi di situ. Tetapi di saat esensi ketaatan kita kepada Tuhan,
maka ini harus dibuktikan dengan tindakan moral di dalam kehidupan kita. Seperti ada polisi atau tidak ada polisi, kita harus memakai helm. Di daerah ataupun di kota, itu demi keselamatan kita, maka kita harus pakai helm. Cara seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jadi Rasul Paulus ingin jemaat di Filipi ini taat kepada Tuhan, bukan hanya pas sama-sama dengan Rasul Paulus, tetapi saat mereka tidak bersama Rasul Paulus pun, mereka supaya taat kepada Tuhan. Dan ini dibuktikan oleh jemaat di Filipi saat itu. Meskipun Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat di Filipi, Rasul Paulus dipenjara, tetapi Rasul Paulus bersyukur di saat mereka itu senantiasa taat. Dengan mereka tetap takut akan Tuhan dan gentar akan kuasa-kuasa Tuhan, gentar kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mereka layani. Firman Tuhan saat ini memberikan permenungan kepada kita semuanya. Apakah kita benar-benar senantiasa taat kepada Tuhan di saat kita sendiri? Mungkin engkau di saat ada orang yang dulu sering mengingatkanmu, sekarang tidak pernah, sekarang orang itu jauh dari saudara-saudara, mungkin itu orang tua saudara, ataupun orang yang saudara hormati. Apakah sekarang saudara-saudara masih taat kepada Tuhan? Firman Tuhan ini supaya menjadi bekal kita untuk kita sepanjang hari ini, saudara-saudara, menapaki hari kita, supaya kita senantiasa taat. Ada atau tidak ada yang mengawasi kita. Meskipun dalam satu hari ini ada situasi mendukung untuk kita tidak taat, disitulah bagaimana kita diuji untuk ketaatan kita supaya kita senantiasa taat. Tentu saja kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita, marilah kita mendengarkan pimpinan Roh Kudus itu untuk kita lebih mentaati kata-kata Roh Kudus itu di saat mungkin ada situasi yang membuat kita itu mendukung untuk kita tidak taat, tetapi di situ kita tetap taat. Saudara-saudara, marilah kita, saudara-saudara, saya mengajak untuk kita semuanya kembali untuk kita boleh dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita melaksanakan satu hari ini, saudara-saudara, kiranya permenungan firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh dapat selalu senantiasa taat, takut dan gentar kepada Tuhan. Mungkin di dalam kita menjalani hari sepanjang hari ini ada situasi-situasi yang itu membuat kita akan jatuh, tetapi ingatlah firman Tuhan ini sehingga kita kembali untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kita tetap takut akan Tuhan dan tidak takut kepada situasi, tidak takut kepada keadaan, tetapi kita boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita.